Pendidikan adalah hal penting bagi manusia dalam merubah dan memperbaiki peradaban. Aristoteles menganggap bahwa pendidikan adalah proses untuk membentuk karakter dan intelektualitas manusia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi juga melibatkan pembentukan karakter dan moral individu. Pendidikan memiliki tujuan untuk memastikan bahwa individu dapat mencapai tingkat keselamatan dan kebahagiaan yang tertinggi. Pada prinsipnya, tujuan pendidikan adalah mengembangkan seluruh aspek potensi individu, baik intelektual, sosial, emosional, maupun spiritual. Hal ini sejalan dengan konsep pendidikan kepramukaan yang dikenalkan oleh Sir Baden-Powell, seorang yang dikenal sebagai Bapak Kepanduan Dunia. Baden-Powell memandang bahwa individu yang berkarakter harus dapat mencapai healthy atau kesehatan, helpful atau suka menolong, handicraft yaitu bisa berkarya, dan happy atau bahagia. Jika kita pahami, maka ada titik temu pandangan antara ketiga tokoh tersebut tentang tujuan pendidikan, yaitu menjadikan individu dapat mencapai kebahagiaan. Pendidikan ibarat kawah Chandra di muka, yaitu tempat penggemblengan generasi bangsa, agar menjadi pribadi yang kuat, terlatih, dan terampil. Untuk mewujudkan cita-cita tujuan pendidikan, maka disusunlah suatu kurikulum yang dirancang sebagai pedoman di sekolah atau satuan pendidikan. Merdeka Belajar adalah sebuah konsep kurikulum pendidikan yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dalam konsep ini, siswa memiliki banyak kewenangan untuk memilih mata pelajaran, metode pembelajaran, serta sumber belajar yang sesuai dengan minat, potensi, dan kebutuhan mereka. Guru juga memiliki keleluasaan waktu memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat siswa. Relevansi kegiatan pramuka jelas sangat selaras dengan konsep kurikulum Merdeka Belajar. Semua aktivitas kepramukaan berlandaskan dengan semangat gotong royong, tenggang rasa, toleransi, dan kreativitas, sangat sejalan dengan profil pelajar Pancasila di kurikulum Merdeka. Profil pelajar Pancasila yang menjadi muara akhir implementasi kurikulum Merdeka mencitrakan pelajar Indonesia sebagai manusia pembelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sayangnya, kurikulum Merdeka tidak menegaskan keberadaan kepramukaan sebagai salah satu muatan di dalam penerapan kurikulum Merdeka. Hal ini dapat disimpulkan dari ketiadaan perangkat regulasi khusus yang mengatur kegiatan kepramukaan di kurikulum Merdeka. Apalagi jika satuan pendidikan meyakini bahwa pramuka tidak ada dalam kurikulum Merdeka. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 kompetensi yang meliputi beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Mengacu kepada keputusan Mendikbudristek nomor 56 tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran, dan Kepmendikbudristek nomor 262 tahun 2022 tentang perubahan atas Kepmendikbudristek
Nomor 56, IM tahun 2022 tentang penerapan kurikulum merdeka. Yang salah satunya memuat tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 adalah kegiatan kokurikuler yang berbasis proyek untuk menguatkan capaian kompetensi dan karakter. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disingkat P5 di sekolah diterapkan melalui budaya sekolah, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler kepanduan seperti pramuka merupakan upaya pembentukan karakter dengan penerapan prinsip Sopo Guru, yaitu belajar mengetahui, belajar melakukan, dan belajar hidup bersama masyarakat, serta belajar mengabdi. Pramuka sebenarnya memiliki hubungan yang erat dalam pembentukan karakter pada kurikulum merdeka. Meskipun P5 dan pramuka merupakan kegiatan tersendiri dan memiliki tujuan capaian yang berbeda. Pramuka memanusiakan manusia secara komprehensif dan integral, yaitu utuh dan menyeluruh bagi pengembangan aspek dan dimensi kognitif, afektif, psikomotorik hingga dimensi spiritual. Benang merah antara pramuka dan kurikulum merdeka terletak pada dimensi profil pelajar Pancasila dan Dasa Dharma Pramuka. Kiat dalam mencapai kesuksesan, kepramukaan mendidik literasi keuangan dengan dharma karakter hemat, cermat, dan bersahaja yang merupakan kunci kesuksesan dalam finansial. Dalam dimensi profil pelajar Pancasila, pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri. Untuk mendidik kemandirian, pramuka melatih karakter bertanggung jawab sebagai upaya mengembangkan elemen sikap mandiri yang lahir dari kesadaran diri. Masih banyak elemen atau dimensi nilai kepramukaan yang bersinergi dalam kurikulum merdeka, terutama pada keleluasaan peserta didik dalam mencapai kompetensinya sesuai bakat dan minatnya. Kembali pada persoalan miskonsepsi pramuka pada kurikulum merdeka, proyek penguatan pelajar Pancasila adalah kokurikuler yang wajib diterapkan pada kurikulum merdeka dan pramuka adalah ekstrakurikuler wajib untuk dilaksanakan sekolah dalam memfasilitasi minat dan bakat siswa. P5 dan pramuka adalah sama-sama merupakan kegiatan pembelajaran, perbedaannya terletak pada jenis kegiatannya, yakni kokurikuler dan ekstrakurikuler. Penerapan P5 memiliki alokasi waktu 20-30% dari alokasi waktu kegiatan pembelajaran dan 3 proyek dalam 1 tahun. Sehingga pramuka dapat diterapkan tanpa menghambat terlaksananya P5. Melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler inilah para pendidik merawat taman siswa generasi bangsa dengan prinsip tanam siram, sehingga menumbuhkan tunas bangsa yang berguna dan berakhlak mulia. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Pandangan mungkin dapat berbeda-beda, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe, dan bagikan jika bermanfaat.